Celote Moyu. Saya mendapat tugas dari teman angkatan itu di bagian luka. Sangat nggak mengenakkan jatah saya ya. Ketika saya mau membahas ini, saya di sini sebagai konfrater teman-teman. Saya bukan sebagai orang yang pemateri, tidak. Tapi saya dengan cara saya ingin membagikan sesuatu yang tidak banyak saya ceritakan kepada banyak orang. Mungkin yang tahu ini hanya beberapa teman angkatan, lalu juga pendamping saya atau sahabat saya. Pendamping dalam arti pembimbing rohani. Dan saya bagikan ini, saya tahu konsekuensinya teman-teman akan masuk ke hidup saya. Dan memasuki hidup yang seperti itu bisa saja membuat kita nggak enak ya, nggak enak. Dan ada resiko memang ketika saya membagikan sesuatu yang sangat fragile ya, sangat rentan, itu teman-teman akan memiliki pandangan sesuatu yang berbeda tentang saya. Tapi saya akan membagikan ini sebagai konfrater, sebagai orang yang memang kita sama-sama berjalan dengan keunikan masing-masing. Pada kesempatan ini saya mengajak kita berani masuk ke wilayah yang privasi untuk melihat bahwa dalam perjalanan itu memang menarik gitu ya. Kalau teman-teman baca di bagian pengantarnya Romo Elis, adventure itu bisa saja membuat kita terluka, ya bisa menyebabkan luka. Tetapi hidup yang monoton, hidup yang ritmenya cuman gitu aja, rutinitas itu justru akan membunuh kita. Nah, saya akan membagikan beberapa hal yang bisa saja baik ya, baik dan bermanfaat untuk kita dan refleksi kita hari ini. Saya ingin mengawalinya dengan bicara tentang luka, karena ketika saya disuruh ngomongin luka saya bingung maksudnya apa. Tapi saya waktu itu mencoba menerjemahkan kalau saya ngomongin luka pakai metafora atau analog tentang perjalanan, tentang hidup panggilan kita. Saya ngomongin luka itu berkaitan dengan guratan yang bikin gak nyaman, sakit bahkan terluka. Dan selama perjalanan hidup saya sebagai seorang SC, saya pernah secara fisik jatuh kecelakaan. Waktu itu saya frater toper saya di Pringsewu, dan diminta untuk membawa uang makan ke novisiat. Waktu itu ekonom wilayahnya adalah Romo Suwart almarhum. Itu pendamping top saya di Pringsewu. Dan waktu itu saya juga sekaligus ingin pengakuan dosa. Waktu itu saya ingin menerima sakramen tobat di novisiat. Waktu itu Romo Mario di sana. Sebenarnya ada mobil dari Teluk yang berangkat ke Gisting. Waktu itu Buder Yohanes masih hidup. Mampir ke Pringsewu. Saya nggak mau naik mobil itu karena saya pikir nanti saya tergantung, terus mereka cepat pulang, saya harus cepat pulang. Padahal saya kalau ke novis itu seneng kan, nostalgia panggilan ya, ngelihat tempat voli. Di situ saya dulu sering dibully waktu main voli ya. Kan main voli saya itu termasuk buruk ya Gap ya. Pemain terburuk itu catur ya. Catur itu kalau servis cuma naik aja, nggak sampai badannya besar. Pemain terburuk kedua Romo EN. Dia cuman bukan kuat di tenaganya tapi kuat di mulut aja, dia ngomong aja. Dan dia suka menjatuhkan mental orang gitu ya. Terus yang terburuk ketiga saya lah ya, saya buruk ketiga ya. Jadi nggak pernah naik kalau gini, ini mesti tangannya sakit gitu, kecetit gitu. Nah, saya suka ke sana, ketemu juga alam yang dulu saya pernah ada di situ gitu. Nah, waktu perjalanan itu saya bilang saya mau ke Gisting. Langsung Romo Swat, jangan pakai GL 100, pakai yang bagus saja. Waktu itu ada GL Pro, motornya masih bagus, punya Romo Cipto almarhum, Cipto Harsoyo. Kemudian habis saya cuci itu Romo Cipto cerita, motor itu sangang tahun, apik ora rusak. Dia banggakan motor dia yang sudah 9 tahun masih bagus mulus. Terus saya dititipin uang, saya berangkat. Habis Buder Yohanes Parakat saya naik motor. Nah, di Gisting sebelum gang simpang kanan itu kan ada pom bensin kalau inget ya. Nah, disitulah saya naik
waktu itu masih bulan puasa. Ya. Ada orang mau masuk ke pom bensin, jadi saya lurus ada motor ke sini, saya ikutin, langsung glosor bersama, serot panjang itu. Disitulah saya helmnya nggak saya lepas, uangnya saya kekep, saya jatuh, ternyata yang belok nggak ngasih sen, saya ikutin rempet, akhirnya kami jatuh bersama itu adalah Pak Haji. Dia pakai peci, mau Jumatan, pas bulan puasa. Wah, saya turun motor, didatengin orang situ, dihajar itu, dipukulin, tapi helmnya kan nggak saya lepas. Saya pokoknya nggak saya lepas pokoknya. Tempeleng dia nempeleng helm, nggak apa-apa ya. Terus saya duduk, terus saya deketin, langsung saya deketin yang bapak-bapak itu. Pak, puasa kan? Iya, dia nggak jadi marah dia. Terus kami duduk dulu Pak, duduk dulu Pak. Saya orang gesting, saya bilang gitu. Terus kami duduk. Oh cerita-cerita, saya langsung hubungi Romo Kamto. Wah, Romo Kamto langsung ngontak preman-preman gesting yang saya langsung naik mobil itu dibawa, pakai mobil umum itu ada di pom bensin itu, terus kami naik. Terus saya masuk anti secanti ya, anti secanti. Saya baru sadar ternyata dari sini, sampai kaki saya bagian bawah dan sini ini kan masih ada ini bekasnya di sini nih, ya. Luka semua. Jadi luka semua itu. Jadi jelek banget pokoknya sampai sini. Penanda saya. Terus saya dibersihkan luka-lukanya. Yang datang pertama preman-preman gesting itu. Gimana frater? Baik. Terus Pak Hajinya kan samping saya. Pak Haji, oh ini pimpinan umat saya. Dia gitu. Wah, tenang saya. Terus Romo Kamto datang. Lihat bedanya. Orang-orang umat kita nanya, gimana Romo? Baik gak? Baik. Romo Kamto datang. Duitnya nanti. Uangnya di mana? Yang dia pikirkan uangnya selamat enggak 2 juta dari Romo itu untuk makan para novis gitu loh. Ada Romo, uangnya masih di tas itu saya bawa. Nah setelah itu singkat cerita, jadi luka ini adalah penanda waktu saya top. Dan waktu itu ketika saya dikabarkan kecelakaan, Romo Cipto, Romo Swart, dan Romo Sepi, waktu itu Frater Sepiono, satu mobil menuju Gisting menengok saya. Di mobil itu terjadi keributan besar antara Romo Cipto dan Romo Swart. Romo Cipto itu mengatakan gini, Frater iki ngeyel, wis tak kandani rasah nggo motor kon melu buder, tetep numpak motor, kecelakaan deh. Tahu ya artinya ya, Frater ini nekat. Saya suruh naik mobil sama Buder Yohanes malah minta motoran, kecelakaan dia. Terus intinya kan Romo Cipto tadi muji motornya. Motor dia sekarang depannya bengep, lecetnya panjang, stangnya nggak bisa lurus lagi. Dia sebenarnya mikirin itu, saya tahu. Ya, dia jengkel karena motornya yang dipuji 9 tahun mulus itu dipuji di depan saya dan saya pakai kecelakaan itu. Terus Romo Swat di mobil itu bilang gini, Romo, jangan ditekan frater kita. Frater kita masih muda, jangan ditekan. Diem Romo Cipto. Jadi saya tahu waktu itu pembimbing saya membela saya. Senang saya punya pembimbing kayak gitu tuh. Saya dibela dia. Nah itu luka fisik teman-teman. Dan itu sempat lama saya rasakan nggak enak. Tapi kemudian dalam perjalanan justru mengingatkan saya pada peristiwa yang bagus. Jadi perjalanan itu bisa memang suatu saat membuat kita secara fisik memang terluka. Dan membuat bagian tubuh kita berdarah dan sakit. Tapi itu sebentar. Setelah itu sudah. Yang fisik selesai, tapi kadang yang mental belum selesai. Maka saya sudah sehat, tapi kadang malu juga punya bekas luka di sini. Ya. Kaki itu dulu saya kasih obat supaya benjolannya itu hilang. Tapi yang nggak hilang-hilang ya sudahlah. Menerima akhirnya. Jadi memang kalau kita bicara luka, memang ngomongin guratan-guratan yang nggak nyaman kadang memang menyebabkan kita punya bekas di situ. Dan yang kedua kalau saya bicara tentang luka dalam konteks perjalanan ini bisa saja luka itu disebabkan oleh perjumpaan. Saya tadi ketemu sama orang yang naik motor ya, perjumpaan. Tapi juga bisa karena pembimbing saya yang selalu menekan saya itu bisa menyebabkan luka.
Bisa saja setiap saat saya ditanyai skripsi saya, piye skripsinya, itu bisa membuat luka lo itu. Ya. Apalagi di meja makan dibahas sama profesor kita gitu ya. Wah, udah. Itu bisa physically nggak kelihatan, tetapi batinnya itu ada luka gitu. Ya. Bisa juga karena medannya berat, dan karena medannya berat, lukanya itu justru membuat dia bangga. Bekas-bekasnya itu, bonyok-bonyoknya itu membuat dia bangga. Gitu. Jadi kadang medan yang berat bisa membuat kita luka. Yang berikutnya bisa juga bukan karena medan, bukan karena berjumpa, tapi kondisi diri. Motornya bagus, medannya bagus, tapi orang bisa kecelakaan. Contohnya teman saya namanya Catur, satu angkatan. Itu latihan motor aja nggak ada apa-apa, jungkel itu ya. Di Skolastika itu kan sebelum top kami belajar naik motor. Jalan lancar deket yang pohon tumbang itu, apa itu yang tumbang itu. Dia bisa jatuh di situ, nggak ada apa-apa. Jalan aja di gereja Gisting, bisa saja dia nyandung kursi. Jadi kadang kondisi diri kita yang nggak stabil itu kadang membuat kita bisa saja jatuh dan terluka. Jadi saya mau bicara, kalau nanti saya bicara tentang luka, bisa saja bukan karena faktor eksternal, tapi juga faktor internal kita gitu. Terus yang berikutnya, efek dari luka yang sangat-sangat saya rasakan itu adalah sulit bergerak. Awalnya nggak apa-apa, tapi kalau sudah mulai kering, wah itu gini kan susah ya. Pengalaman lah kalian yang sering main sepak bola gitu ya, lecet-lecet di lutut gitu. Awal-awalnya nggak apa-apa, kasih air. Tapi kalau sudah mulai kering itu, untuk ngelipet kaki aja, aduh minta ampun ya. Terus akhirnya jadi lambat. Orang yang punya luka itu bisa saja menyebabkan dia jadi lambat. Kemudian bisa juga jadi nggak lincah, cacat, ada yang cacat. Jadi kalau lihat kitab imamat itu, syarat-syarat untuk menjadi imam itu nggak boleh ada cacat, nggak boleh dicukur supaya nggak ada darah keluar ya. Nah, ini perjalanan kita tuh bisa saja membuat terluka. Itu menurut imamat. Untung ada Yesus Kristus ya. Itu. Terus bisa saja membuat mental lemah. Nah, ini nanti yang akan saya bagikan kepada teman-teman dalam waktu yang lumayan ini ya. Saya akan cerita bahwa semua tadi itu menyebabkan kita macam-macam, dan akhirnya perjalanan yang punya luka itu membuat kita jalannya terseok. Kayak Romo N kemarin itu kan jelas ya. Selain kakinya pendek, dia juga mulai luka, kakinya mulai lecet-lecet. Maka dia nggak bisa jalan secepat Romo Elis. Ya, terseok. Sekarang aja nggak jalan jauh aja terseok-seok dia jalannya ya. Kemudian juga kadang orang give up, stop, udahlah, cukup sampai di sini. Ya. Tapi juga ada orang yang akhirnya blaming, nyalahin orang lain. Ini gara-gara dia, gara-gara motornya dipakai, gara-gara ini. Jadi itu sibuk dengan blaming, sementara dia nggak fokus ke recovery. Itu bisa terjadi kayak gitu luka. Terus protes, ya. Bisa saja itu yang terjadi. Nah, ini yang nanti ingin saya bagikan ke teman-teman supaya ketika kita ngomongin metafora perjalanan dan luka, teman-teman tahu ini yang saya maksudkan kepada teman-teman.